Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Baik, Bu. Baik, Bu. Vicky. Coba tampilkan dulu wajah-wajahnya. Ada yang sudah begadang ini mengerjakan tugasnya? Begadang, Bu. Begadang. Mana ini Juhar? Bentar ya, saya screenshot dulu ya. Coba wajahnya senyumlah biar jangan nampak susah kali studio kalian nih. 1, 2, 3. Oke. Baik, sesuai dengan yang saya umumkan di grup. Jadi kita dulukan dulu ya yang belum pernah asistensi secara langsung. Di daftar saya itu ada Diki udah ya minggu lalu ya? Belum ya? Masih sebentar ya. Diki, Johar, sama Wildan. Siapa di luar ini yang udah siap? Kayaknya Diki lebih siap nih ya, udah tampil ya wajahnya. Silakan Diki dulu, setelah itu Johar dan Wildan ya. Baru nanti kita Iya, Bu. asistensi yang Ida sama Vicky. Silakan, kalau sinyalnya agak mau lebih kuat boleh dimatikan videonya. Kelihatan, Bu. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan atau menampilkan hasil progres studio. Ini untuk area parkirnya, untuk side plan-nya. Jadi di sini saya menggunakan 2 jalur pintu masuk dan pintu keluar. Jadi untuk pintu masuk itu berada di bagian sebelah kiri. Jadi untuk parkirnya bisa langsung melewati sini dan memutarkan area sirkulasi bangunan. Dan untuk area keluarnya yaitu pada bagian sebelah kanan. Untuk mempercantik view bagian depannya saya menggunakan seperti air pancur pada bagian depan dan taman-taman. Ini untuk di lantai satunya. Untuk di lantai 2-nya yaitu ada kafe. Dan ini untuk ruang-ruang kamarnya untuk lantai 3 dan sampai lantai 10. Ini untuk tambak depannya saya menggunakan pada bagian kiri kanannya dan bagian atas ini menggunakan kaca. Ini untuk bagian belakang, bagian sampingnya tampaknya. Dan ini untuk bagian samping kirinya. Oke. Ibu. Dari segmennya dulu ya Diki. Ya Bu, siap Bu. Ini Bu. Oke. Sekarang ini yang warna merah-merah ini itu apa? Parkir mobil. Merah ini Bu. Iya Iya. Bu. Ukurannya berapa?
5 kali 6 Bu. Apa aja 5 kali 6? Itu munculnya 2,5 kok jadi 5 kali 6? Oh iya Bu, ngelek di sini Bu. Iya 2,5 kali 5. Itu jarak lintasannya berapa itu antara mobil? Tengahnya ini Bu, Ya, 6 meter Bu. berarti cuma satu jalur ya. Oke. Iya Bu. Sekarang ini kalau kita masuk ke hotel kamu ini, kok ada dua ya masuknya ya? Itu Iya tanda Bu, maksudnya panahnya. kan iya Bu, maksudnya kan kalau misalnya kayak untuk penginapan kita bisa pakai jalur sebelah kiri kan ada kayak untuk tamu kayak seperti kayak Gojek masuk gitu Bu, mobil masuk. Jadi langsung dari sebelah kanan ini Bu. Langsung gini aja Bu. Jadi nggak perlu parkir lagi mengelilingi bangunan. Langsung ke depannya gini aja Bu. Kayak Oke, tamu-tamu yang gitu Bu. ada. Sekarang kalau kamu mau ke hotel ini masuk mau nginap berarti langsung ke parkir ya. Iya Bu. Dari parkir kamu turun ke hotelnya jalannya dari mana? Mungkin dari sini Bu nanti Bu. Dibuat sini nanti areanya gitu Bu. Berapa jauh jaraknya itu? Berapa meter jaraknya tuh? Bentar ya, Bu. 70 Bu. Tahu nggak 70 itu jaraknya sejauh apa? 70 Jauh. meter. Berapa rumah itu? Ya, Sekitar 10 sekitar rumah kamu lewati. jauh kali. Mm-mm. Kamu sendiri yang desain, kamu sendiri yang kaget. Nah, Iya Bu. dengan 70 meter perlu pakai perlindung nggak? Kalau kamu Ah, bawa troli, bawa koper gimana? perlu Bu. Kalau kamu bawa koper, bawa mobil sendirian, gimana masuk ke lobinya dengan sejauh itu? Capek nggak? Capek Bu. Iya Bu. Membayangkannya aja capek ya. Iya Bu. Oh. 70 meter. Menurut kamu berapa idealnya jaraknya dari parkiran? Nah, sekitar 10 meter ya Bu. 10 meter ya. Ya Bu. Dari parkiran enaknya naik masuknya dari mana? Mungkin nanti di sini kayak dibuat pedestrian gitu lagi sih Bu, di bagian sininya nanti. Ya, Untuk dari area pejalan kaki parkiran, misalnya dia di belakang sana tuh, paling belakang. ini ya Bu. Tuh, parkirnya dapatnya paling belakang. Dia mau ke bangunan itu dari mana masuk? Ada pintu belakang atau pintu depan semua? Pintu depan semua sih Bu. Iya, berapa meter lagi dia jalan? Coba, panjang bangunan kamu berapa meter? 70 Bu. 70, 10 rumah lagi ya kamu jalanin ya. Tuh, jadi dipertimbangkan sirkulasinya. Kemudian, kendaraan kamu ini berapa banyak ini kamu sediakan? Kenapa segini banyak jumlahnya berdasarkan hitungan? Enggak sih Bu, masih masih meletakkan gitu aja Bu. Meletakkan, jangan. Kamu harus cari perhitungannya dulu. Iya Bu. Bukan sekedar meletakkan. Oke. Jadi lahan kamu kosong begini digunakan untuk apa ini? Pedestrian gitu Bu nanti Bu, mau dibuat gitu Bu. Di detailnya nanti. Panjang 70 meter kiri kanan. Mungkin nanti pas bagian parkir kayak kiri sebelah kiri dan sebelah kanan agak digepitkan lagi ke bangunan Bu, berarti jadi bagian pedestriannya itu nggak terlalu lebar kayak seperti 70 meter gitu Bu.
Jadi biar bagian kiri dan kanan supaya agak kosong gitu Bu. Kamu nggak usah dipaksakan digunakan semua lahannya itu. Iya Bu. Buat aja gunakan seoptimal mungkin. Kamu Iya Bu. hitung nanti parkirnya berapa, gunakan seoptimal mungkin, setengahnya. Jadi Iya di Bu. sebelahnya itu dibuat untuk rencana pengembangan berikutnya. Jadi kayak dikepitkan gitu aja kan Bu. Kamu gunakan semaksimal mungkin lah, jangan ini dipenuh-penuhin satu lahan ini. Iya Bu. Siap Bu. Sebenarnya yang aneh sebenarnya di mana masa bangunan kamu memang begini, keluaran Iya Bu. bebahan masa kamu kemarin. Iya Bu. Analisanya dari mana? Ini timur barat mana? Coba. Nggak, ini Bu. Oke, lah itu ya. Barat sama timur di sisi ini. Kamu tahu resikonya kalau jendela menghadap ke barat dan timur? Tahu. Kan agak cenderung panas sih Bu. Terus, kenapa kamu hadapkan ke sana? Apa ada view yang bagus di situ? View-nya Sehingga yang bagusnya bagian sebelah dan sebelah kiri dan sebelah kanan Bu. Yang bagian belakang seperti hutan-hutan gitu Bu. apa bagusnya kiri dan kanan? Maksudnya lebih ke kayak lebih terlihat kayak view bangunan-bangunannya lebih jelas gitu kan, bagian belakangnya kayak bangunan tanah kosong Bu, rawa-rawa. Jadi view sebelah kiri kanan itu apa? Bangunan. Bangunan itu indah ya? Ya menurut saya di bagian empat sisi itu cuman bagian depan samping kiri dan kanan Bu, bagian belakangnya kumuh gitu, rawa-rawa. Nah, kenapa nggak bagian depan dimaksimalkan? Kalau analisanya di barat dan di timur, kamu tahu dampaknya selain panas apa? Silau Bu. Yaitu Kurang nyaman sih Bu, terlalu banyak kali masuk sinar matahari. kalau panas kamu kasih kaca lagi. Mungkin nanti diberi tirai gitu aja Bu, gimana Bu? Kalau Emang di bisa pakai tirai menghalangi panas? Menghalangi panas pakai apa? pakai pohon sih Bu, untuk menghalanginya, memperedamnya. Hmm, hindari hadap barat dan timur karena itu nanti penggunaan energinya besar karena panas. Orang pakai AC. Ya Bu. AC itu biayanya yang tinggi. 80% energi bangunan. 80%. Jadi kalau bayar listriknya 100 juta per bulan, itu 80 jutanya itu cuma untuk AC. Pernah bayar listrik nggak di rumah, Diki? Pernah Bu. Nah, itu kesalahan desain kalau dia terlalu mahal karena salah letak jendela. Kemarin kan semalam itu kan saya udah ada analisa ini kayaknya denah kamu ini kan. Ya Bu. Kamu rubah lagi bisa Diki. Bisa Bu. Coba ke site-nya ya, site-nya. Ambil site-nya. Jadi ini dari analisa site-nya udah nggak nggak menganalisis arah mata angin. Kalau bangunan tinggi, perhatikan nanti bangunan tinggi. Semalam saya kasih link seminar arsitektur itu semuanya contoh bangunan tinggi ya, dan bangunan tinggi yang ramah ramah lingkungan. Ada YouTube-nya itu, tapi saya nggak share pula YouTube-nya. Kalian buka itu, perhatikan desain dia. Bangunan tinggi itu selalu menghindari bukaan ventilasi jendela yang menghadap barat dan timur. Jadi arah barat sama timur itu selalu diupayakan bangunan masif. Kalau tidak memungkinkan, kalau memang harus bukanya ada jendela, dia akan upayakan pakai
tidak langsung menghadap matahari, ada skin kulit bangunan ya dilapis. Kalau kamu pakai tirai itu nggak ngaruh Diki. Bu, saya mau tanya Bu, tadi kan Ibu bilang diubah aja gitu bentuk bangunannya. Jadi kayak untuk menghindari bagian timur dan barat kan diarahkan ke depan aja Bu. Jadi itu harus ganti bentuknya gitu memanjang ke depan atau cuma Bu? Untuk saya Menurut menggantinya gitu. kamu gimana? Coba. Kalau Kalau menurut saya lebih ke memanjang kayak ke depan gitu Bu. coba kamu putar sekarang itu. Dari bentuknya saja dia sudah mengarahkan bangunanmu untuk 4 persegi dengan menghadap ke jalan. Dari bentuk lahan loh. Satu. Yang kedua dari arah mata angin timur dan barat. Jangan paling banyak dinding di sisi barat, apalagi yang pakai bukaan. Jadi lahan kamu sendiri sebenarnya sudah mengarahkan kamu untuk membentuk desainnya. Cuman kamu tidak peduli. Coba dengarkan bahasa bahasa gambarmu, tuh, bahasa alammu, bahasa desainmu lah, bahasa ininya, tapaknya. Coba kamu geser deh, putar sekarang. Ya, nanti kamu save as ya. Gambar analisa site-mu kemarin mana? Di PPT gitu Bu, di PPT Bu. Coba saya lihat, kamu konsisten nggak ini analisa kamu? Waktu itu yang asistensi analisa nggak semua ya. Ini dari analisanya Iya. udah ini. Karena kemarin tuh kan kayak agak ini sih Bu, kayak terlewatkan gitu Bu. Apanya yang terlewatkan? Langsung kayak belum semua dijelaskan eksistensinya gitu Bu. Nggak ngejar kan ya? Coba PPT-nya coba lihat. Ini udah oke. Begini ya bentuknya ya. Terus tak lahannya, kamu jangan boros. Biar nggak apa-apa kosong, tapi memang pas. Yang kosong itu nanti kasih tanda aja untuk pengembangan. Nah, yang lain juga ya, perhatikan timur barat lahannya. Mari saya lupa mengingatkan bagian itu. Kalau memang harus dia menghadap barat, tadi ada penambahan-penambahan di bagian jendelanya supaya tidak panas. Misalnya jendelanya dimiringkan, tidak langsung menghadap barat, ada balkon yang miring, atau buat disirip-sirip, atau dikasih kayak skin kulit bangunan ya. Kalau sekarang lagi ngetren pakai roster, dinding roster. Tapi kelemahannya view-nya jadi terbatas, harus melihat roster. Tahu ya roster ya? Dinding yang berlubang-lubang itu. Kelihatan Bu, udah Bu. Belum. PowerPoint-nya belum kelihatan.
kelihatan Bu. Oke, mana apa Bu analisis site-mu sampai keluar kubah masa. Terus, nah itu analisa matahari mau kayak mana coba? Nggak, deskripsi kamu di analisa matahari. Itu bagus itu desain apamu, kenapa sekarang berubah kiri kanan? Nah itu bangunan, coba analisa matahari coba kamu bacakan. Analisa matahari, sinar matahari lebih terasa pada siang ke sore hari. Hal ini karena di sekitar set kurang akan vegetasi. Jadi untuk alternatifnya itu akan diberi vegetasi pada bagian sisi depan bangunan. Yang kedua akan diberi kanopi pada tampak depan bangunan. Ini bisa dilihat potongan tampak depannya, jadi bagian untuk mataharinya. Jadi untuk keluaran hasilnya analisa matahari, jadi untuk ini manfaatnya pohon beri kanopi agar memperedam sangatnya sinar matahari yang memantul ke bangunan tersebut. Kurang jelas analisamu, kamu harus katakan di mana timur dan barat itu harus ditulis. Makanya kemarin saya ingatkan di setiap presentasi arah barat dan timurnya dimunculkan. Ini udah muncul kan barat dan timur. Nah, barat dan timur ini kamu analisa. Cahaya matahari yang paling terik dan paling panas itu ada di barat dan di timur. Itu ditambahkan di ininya deskripsi kamu ya. Kamu ulangi nanti ini, kamu perbaiki ya, Diki ya. Iya Bu, siap Bu. Nah, karena dia di barat dan timur, maka alternatif desainnya bangunan yang menghadap barat itu diminimalkan bukaan barat dan timur. Kemudian udah bisa kamu sampaikan di sini bahwa eh, ruang tidur hotel menghadap ke utara dan barat, ke selatan. Dia boleh ditulis di analisa ini agar Ya, tidak panas. Udah, Vicky ya. ya Bu. Ya Bu, Kamu perbaiki halaman ini. ya Bu, siap Bu. Udah. Kemudian ini dari apa aja, dari analisa kamu udah kelihatan, kamu sendiri sudah membentuk ininya. Bangunannya seperti lahan. Ini udah benar, tapi ketika di gambar kamu jadi panjang begitu. Jadi apa dia tegak lurus ya. Ini udah kamu buat landscape. Ya Bu. Ini lebih masuk akal analisanya begini. Jadi jangan jangan seperti hal yang terpisah antara analisa dengan desain denah kamu. Nggak boleh. Itu artinya kamu tidak runut berpikirnya, tidak sistematis. Jadi kita harus mengikuti hasil analisa kita, logika berpikir kita dalam perencanaan, baru dituangkan di dalam denah. Itu bukan dua hal yang berdiri saling yang berbeda, itu saling terkait. Tidak bisa kamu buat denah tanpa melakukan analisa. Ya, Vicky ya. Ya Kalau Bu. seperti itu tadi yang prosesnya antara analisa dengan denah kamu tidak sesuai, itulah yang nanti akan dituduh kamu plagiat. Ya Bu, nggak sesuai Bu. Iya, menciplak karya orang lain karena nggak sesuai konteks, tidak sesuai dengan kondisi lapangannya. Sudah, analisa kamu ini udah lebih realistis nih. Kamu ikutin aja nih bentuk bangunannya seperti itu ya. Memanjang ke samping ya Bu. Inilah tulisan gambar bangunan kamu lah itu ya. Ya Bu. Kemudian mana tadi parkiran kamu tuh coba. Cara sirkulasi kamu, sirkulasi. Nah, ini ha. Dari sini bentuk kamu ha, udah seperti ini. Tiba-tiba di tengah, kiri kanan parkir. Kayak gini aja kamu manfaatkan. Jadi sinkron dia semua ya. Bisa Diki?
Bisa, Bu. Nah, kalau lahanmu tadi kamu buat sirkulasinya satu ini ya, pintu masuk dari ini, pintu keluar. Nah, lahan di belakang itu nanti kan akan lebar ya. Itu Iya, Bu. kamu manfaatkan parkir. Lebih bagus kamu buat parkirnya di belakang daripada kelihatan dari depan. Karena mobil-mobil itu kesannya semak, memberi kesan mengganggu view bangunan itu. Iya, iya, Bu. Jadi letakkan di belakang, paling di depan untuk yang parkir valet ya, parkir yang VIP, yang orang butuh cepat. Karena parkir kamu letakkan di belakang, maka kamu pikirkan akses dari belakang, jangan orang mutar ke depan. Iya, Bu. Ya, ada dua nanti lobinya, ada pintu masuk dari depan dan belakang, lobi bolehlah di depan, tapi langsung penghubungnya. Sudah ya, Iya, Diki? Bu. Analisa kamu bagus, tapi ketika didenah kamu tidak konsisten dengan analisa kamu. Ya, Diki ya? Iya, Bu. Nanti perbaiki, Bu. Oke, Bisa, Bu. sudah. Kayaknya Diki tinggal memperbaiki denahnya segera sama ininya ya. Iya, Bu. Siap, Bu. Ikut ke analisa. Lanjut ke siapa? Juhar, Juhar. Ada Juhar, kalau nggak ada Juhar, ke Wildan. Wildan ini belum ada sama sekali. Juhar Iya, bisa? Bu. Bisa, Bu. Juhar, Juhar dulu. Sudah kelihatan, Bu? Oke. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, ini adalah set plan dari tugas studi saya. Untuk sirkulasinya itu masuknya dari area sebelah kiri, kemudian disambut dengan parkir mobil, lalu untuk sirkulasinya itu dia memutar, kemudian ini parkir busnya itu jumlahnya 10, kemudian ini parkir sepeda motornya itu berjumlah 50, kemudian eh, keluarnya pada bagian sisi tengah side, dan untuk bangunannya menghadap ke depan, jarak dari parkiran ke bangunannya itu lebih kurang 35 meter. Kemudian ini ada kolam renangnya pada bagian sisi kanan bangunan, dan untuk vegetasinya diambil dari pada bagian sisi kiri tapak dan sisi kiri sisi kanan bangunan. Kemudian ini tampak depannya, dan ini tampak belakangnya, dan ini tampak kanannya, kemudian yang terakhir tampak kiri bangunan. Sudah, Bu?
Nah, sama seperti dengan Diki tadi. Aksesnya ke hotel itu gimana? Terus ini aspal semua, Johar. Enggak sih Bu. Rencananya sih saya mau buat penghijauan gitu Bu, kayak vegetasi. Apa pertimbangan kamu bikin parkir miring begini? Coba di zoom tuh parkir kiri. Kalau tadi si Diki kan buatnya tegak lurus, parkir 90 derajat. Kamu ini kan parkir 60 derajat ya, 35 Bu. 45. Nah, kenapa 35. analisanya kenapa? Eh, iya Bu. Karena saya suka aja Bu dengan desain parkir yang seperti ini Bu. Suka aja. Jangan gitu dong, Johar. Analisanya yang logis juga tetap harus ada walaupun kamu suka. Kamu sukanya kenapa? Nah, itu dia. Biar ini Bu, biar nggak makan tempat kali gitu ya Bu. Parkir begini nih makan tempat. Coba kamu analisa hubungan jenis anak parkir begini sama tegak lurus mana yang lebih boros ruangannya? Lebih boros ini loh. Kenapa suka sama model begini, Johar? Kamu harus punya opini. Gak bisa bilang karena suka aja sama orang yang punya hotel. Ini anggap aja saya sekarang orang yang punya hotel. Bingung Bu jawabnya Bu. Itulah gunanya analisa ya. Kamu analisa kenapa. Kamu pernah bawa mobil nggak? Bisa bawa mobil? Nggak bisa Bu. Nggak bisa. Di keluargamu ada yang bawa mobil. Ada Bu, Bapak. Nah, coba tanya sama bapak, enak parkirnya yang mana, Pak? Parkir yang begini atau yang tegak lurus? Udah ditanya nggak sebelumnya? Belum sih Bu. Coba tanya ya, mana paling enak. Jadi kamu punya alasan, jangan cuma letak-letakkan garis, itu bahaya, itu arsitek nggak pernah merasakan ruang, terus membuat perencanaan ruang untuk orang. Harus survei dulu, misalnya kita tidak pernah menguasainya, misalnya tidak tahu parkir, ya tanya dulu sama orang yang parkir, yang biasa parkir mobil, tukang parkir ya, atau kamu lihat-lihat gambar orang lagi parkir di mana kesulitannya. Nah ini Bu, saya buat mereng ini karena ini kan sirkulasinya kan dia masuknya gini Bu. Jadi ketika masuk dia nggak muter terlalu miring gitu sih Bu. Dia langsung kayak belok sedikit aja. Nah ini ya, dia bikin bikin ini kan apa ya, simbol apa, analogi dari bentuk atap coba ya, itu apa namanya, Wahid Privat, Wahid Privat apartemen, tapi dia juga simbol dari nama hotelnya huruf W, tapi tobanya nampak nih ya, vernakular tobanya, jadi dia dapat dua-duanya, dapat ide hotelnya, karakter hotelnya, tapi dapat juga etniknya.
Nanti kalian lihat langsung biar langsung bisa melihat gimana ininya bentuk perencanaannya. Ini bagus untuk hotel ya, penerapan arsitektur vernakular di hotel. Dari segi ornamennya ya, kalau tata ruangnya saya belum pernah kesini. Nah, ini ada ornamen-ornamen yang muncul, ornamen-ornamen karo untuk detailnya ya, di detail jendelanya. Ini kira kalian bisa gunakan ide ini. Interiornya masih cenderung biasa. Nah, ini ya udah mulai jelas ya. Bisa diperbesar. Kayaknya mudah lah diakses ya, kalian lihat itu bagaimana bentuk hotelnya. Itu rekomendasi saya supaya tampaknya punya terlihat nuansa vernakularnya tapi juga tetap modern. Lanjut Wildan silakan. Oh, tadi saya minta Juhar nunjukkan denah ya. Nanti ya Juhar. Enggak, Bu. Belum kelihatan Wildan. Ya, Bu, tunggu, Bu. Di sini yang ada cuma tab, Bu. Yang bisa dibagi, Bu. Tab jendela sama layar, Bu. Itu ada di sudut kanan bawah. Coba sebentar ya, saya kasih contoh. Ini kelihatan kan yang daerah sini Wildan, kamu tekannya di sini. Nanti Ya, Bu. pilih seluruh layar kamu. Ya. Ini saya Ya, Bu. stop. Udah, Bu. Belum. Ya, Bu. Bu. Ya, muncul, Bu. Coba di zoom, ini udah kelihatan. Oh, ya, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sini saya akan mengisahkan hasil studio saya.
Yang pertama side plan dulu. Tunggu, coba lihat analisa sitemu, kenapa beda analisa sitemu dengan analisa inimu? Sama denahmu. Kamu pakai denah yang mana sih? Tapak mana? Itu di sini cuma jalan pancing, tidak ada di perempatan. Ini samping kiri lahan kosong, Bu. Saya bukan tanya lahan kosongnya, posisi jalanmu dianalisa, coba dianalisa Wildan. Jalan itu hanya di depan atau ada di samping? Lahan kosong. Mana sampingnya jalan, Bu? Tidak ada jalan di sisi kanan. Lahan kosong, Bu. Sampingnya baru jalan, Bu. Saya nanyanya di samping sidemu itu ada jalan atau bangunan atau lahan? Lahan, Bu. Hah? Lahan kosong. Ah, lahan kosong. Sekarang coba lihat di denahmu itu. Nah, itu kenapa ada jalan? Kenapa dibuka jalan di situ? Sebelah kanan. Ini jalan atau apa ini yang sebelah kanan ini? Ini, Bu. Jalan, Bu. Jalan. Jalan kemana? Saya kira bisa gitu, Bu. Iya, bisa. Tapi jalan mau kemana? Jalan mau ke surga atau ke neraka? Ini kan, Bu. Itu mentok Jalan kemana mau- jalanmu? Coba ujung sana, atasnya apa itu? Mana, Bu? Jalan sampingmu ini kemana itu? Coba kamu zoom dulu ke situ. Itu jalan apa itu? Terus lagi, ujung itu apa? Nah, itu jalan mau kemana itu? Itu lahan kosong atau jalan? Ya, Bu. Apa? Di belakangnya ada jalan atau lahan? Lahan, Bu. Kamu ngapain buat jalan ke sana? Untuk apa jalan ke sana, Wildan? Ini kan, Bu. Iya, itu dibuka jalan ke belakang untuk apa? Nah, Bu, ini saya garis, Bu. Lahannya, Bu. Coba deh. Kamu garis kayak mana sih? Ini jalan di sini deh. Yang sudut kanan itu apa coba? Di sudut kanan itu garis apa itu? Sudut kanan itu apa? Garisnya garis apa itu? Yang miring di sudut kanan ini garis apa? Itu garis apa yang miring itu? Sebelah kanan nih. Lahan, Bu. Lahan siapa? Kenapa miring? Memangnya tanahnya miring? Wildan, kenapa lahanmu nggak jadi miring? Kenapa dibuat garisnya jadi miring? Mana, Bu? Hah? Kamu tahu nggak garis miring sama tegak lurus? Yang ini, Bu. Yang sebelah kanan. Itu garis miring apa garis lurus? Tegak lurus nggak itu? Miring. Kenapa kamu buat miring, Wildan? Ini, Bu. Apa? Ini jalan, Bu. Iya, kenapa kamu buat jalannya miring? Itu jalan siapa yang buat? Itu jalan pemerintah atau jalan lahannya yang punya hotel, yang punya apartemen? Pemerintah, Bu. Pemerintah, kamu bilang di sebelahnya tadi lahan, sekarang jalan. Yang benar yang mana, Wildan?
awalnya lahan kosong Bu, saya kira kan bisa itu kan Bu. Ya Bu, saya salah Bu. Saya bertanya, Ya, bukan nanya kamu salah atau benar. Itu jalan pemerintah atau lahan? jalan Bu. Jalan siapa? Jalan pemerintah atau yang punya hotel atau yang punya apartemen? Pemerintah Bu. Jalan pemerintah. Sekarang di existing memang ada jalan pemerintah di situ. Tadi kamu bilang lahan. Yang benar yang mana, Wildan? Lahan atau jalan? Bisa sistem lahan Bu. Kenapa jadi jalan pemerintah? Jalannya menuju kemana? Pemerintah buka jalan untuk kemana? Kamu kasih itu ke pemerintah, jalannya untuk apa? Untuk siapa? Pemerintah bikin jalan itu bukan asal bikin jalan. Itu kamu kasih jalan untuk pemerintah, untuk jalan menuju kemana, Wildan? Oh, Tuhan. Wildan, ini karya kamu atau enggak sih, Wildan? Saya Bu. Jadi kenapa kamu nggak bisa jawab? Ya Bu, saya salah Bu. Ini lahan kosong Bu. Kak, saya nggak bilang kamu salah, kamu sendiri yang bilang kamu salah. Kita awalnya emang kan kosong Bu awalnya Bu. Saya kira kan bisa Bu buat jalan Bu. Dimentok kan. Itu nggak mentok itu, Wildan. Ini jalan dari gambar kamu ini jalan menuju ke suatu tempat nih. Di sudut kanan itu jalan menuju lokasi lain. Makanya saya tanya, ini gambar kamu buat atau kamu jiplak? Jalannya Bu ke jalannya Bu. William Center Bu. Apa? Pancing Bu. Jalannya Bu William Center Bu. Kamu nggak boleh bohong, Wildan. Walaupun kamu begini posisinya, saya tahu kamu bohong. Kamu ganti ini semua denah ya. Kalau saya tanya, kamu nggak tahu kenapa, itu tandanya kamu tidak mengerjakan. Ini pekerjaan orang lain yang kamu ambil. Nggak boleh gitu, Wildan. Walaupun gambar kamu ini jelek, karyanya karya kamu, proses. Kamu jadi mahasiswa itu bukan langsung jadi arsitek. Jadi jangan pernah ngambil karya orang lain. Ada harga diri. Saya tes kamu, biar saya mana tahu saya salah duga ya. Kenapa ukuran kolomnya sebesar itu coba? Dari mana kamu dapat? Yang mana namanya kolom di sini? Coba tunjukkan. Kamu tahu kolom kan? Iya. Berapa ukurannya? 85 Bu, 85 Bu. Berapa? 85 Bu, 85 Bu. 85 cm Bu. 85 cm coba ukur. Ya Bu. Kenapa ukuran kolom kamu sebesar itu? Bentangnya 10 meter Bu. Berapa bentangnya coba ukur? 10 meter Bu, 10 Bu. 10. Iya Bu. Kenapa 10 meter? Saya bilang kan hanya 8. Coba koordinat tipikalnya itu, di mana jatuhnya itu? Mana ukuran dimensinya?
Nggak bisa 10 ya Wildan ya, 8. Ya Bu. Paling maksimal 8. Kayaknya berapa pertemuan deh saya bilang. Jangan pakai 10. Coba ke kamarnya, ke atasnya lantai tipikalnya. Di mana letaknya itu? Coba kamu letakkan lantai tipikal ini di bangunan lantai 1-mu, di mana posisinya? Coba kamu copy tuh, letakkan di atasnya, di mana? Letakkan di atas lantai 1. Posisinya di atas mana? Sumpah aja. Mana analisa kamu? Blok masa kamu mana? Masa bangunan. Kenapa ada lahan yang seperti itu? Itu ruangan apa itu yang seperti itu? Yang di bawah? Pengen nih Bu. Kenapa nggak di sebelah kanan? Kenapa di sebelah kiri dia yang lebar? Ini kolam Bu. Sana ya Bu. Kenapa dia nggak sebaliknya bentuknya? Pas balik gimana Bu? Yang lantai 4 lantaimu itu di sisi kiri sekarang kan? Kenapa nggak di sisi kanan? Enggak Bu. Yang 4 lantai yang paling bawah. Oke. Bisa nggak dibalik Bawah, Bu. itu? Sebelah kanan jadinya. Sekarang posisinya sebelah kiri. Boleh nggak dibalik, Wildan? Hmm? Kamu tahu artinya dibalik? Boleh nggak dibalik? Balik gimana Bu? Di Coba deh kamu gambarkan yang dibalik itu kayak mana artinya? Jangan-jangan bahasa Indonesia kita berbeda. Kalau saya bilang dibalik, kamu baliknya bagaimana? sini Bu. Mana? Kamu nggak bisa membalik dia, Toket. Maksudnya balik gimana Bu? Siapa ada Bu? Coba Lokasi, kamu Bu. balik menurut persepsimu lah. Jangan lama sekali. Saya nungguin kamu balik dari tadi loh. Kalau membalik telur mata sapi udah masak dari saya udah gosong. Balik kamu kayak mana dibalik? Gini Bu.
Boleh nggak dibalik begitu desain kamu ini? Kenapa kok ando lagi, Wildan? Oh, Wildan. Boleh nggak dibuat seperti itu desainmu? Ditukar. Boleh. Kenapa boleh? Ini Bu, kan balik ini Bu. Kenapa boleh dibalik? Kan saya nanya, boleh nggak? Kamu bilang boleh. Sekarang saya tanya, kenapa boleh dibalik? Maksudnya Bu, ditombak lagi Bu. Saya jawab aja pertanyaan saya dulu, Wildan. Saya nggak suruh kamu merombak, tapi jawab. Boleh Bu. Kenapa boleh? Saya kira dirombak Bu, makanya saya buat Bu. Kalau ini memang desain kamu, dibalik itu gambar, itu nggak bisa, Wildan. Kamu langsung bilang alasannya, nggak mungkin, Bu. Banyak yang harus saya rubah. Jalannya masuk dari mana lagi saya buat? Itu berubah nggak jalan masuknya kalau kamu balik seperti itu? Hah? Kamu nggak perlu banyak maaf-maafan. Ya Bu. Wildan, saya terus terang ini jadi nganggap dirimu ini sedang mengambil karya orang lain. Coba jawab yang jujur, ini karya kamu atau bukan? Yang jujur. Wildan, Punya kawan Bu. punya kawan kan? Cuman Bu, kemarin Bu saya up lagi Bu. Ada lagi Bu, lengkapi Bu. Tetap ini punya orang. Ya Bu. Nggak boleh seperti itu, Wildan. Kamu harus berusaha dari sama prosesnya sama teman-temanmu. Ya, jangan main cepet aja. Nggak perlu kita orang yang perlu gambarnya cantik-cantik, enggak. Tapi prosesnya. Kamu melangkahi proses. Ini kalau dari sini aja, kamu ngambil karya orang lain. Kayak mana kalau nanti kamu sudah bekerja? Rusak negara ini nanti, Wildan. Gimana caranya nih supaya kamu saya nggak habis pikir kenapa kamu harus mengambil punya orang lain. Saya ulangi Bu, bisa Bu? Bilangin apa? Kamu bisa apa? Coba deh dari kamu sendirilah mau buat apa nih gambarnya berikutnya. Dari awal Bu, saya ulangi misalnya bisa Bu. Ulangin apa? Kamu mau ulangin apa? Dari mana kamu ngulanginnya? Coba. Buat baru Bu. Buat baru? Ya Bu. Dari denah? Hmm? Ya Bu. Ya silakanlah, Wildan ya. Jangan ambil karya orang lain, walaupun kau tambahin sedikit. Harus percaya diri kamu bisa mendesain. Ya Wildan ya, yang lain juga begitu ya. Saya bisa lihat orang yang tidak melewati proses.
Jangankan saya, orang umum aja bisa lihat ini. Jadi, just be yourself. Jadi diri kalian sendiri saja. Nggak usah jadi orang lain. Buat karyanya sendiri. Kalau salah benar, itu namanya proses belajar. Kalau kalian tidak salah, itu namanya nggak belajar. Arsitek profesional aja masih bisa salah. Jadi jangan takut kalian melakukan kesalahan. Yang kalian takutkan, kalian tidak belajar. Wildan, kamu bayar kuliah mahal-mahal nggak belajar. Bagus uangnya kamu beli investasi, usaha. Daripada kamu buang-buang seperti ini uangnya. Kamu kuliah sambil kerja, Wildan? Ya Bu, cuman nggak ini Bu, nggak ada Bu. Nggak apa? Kadang-kadang Mau nggak Nggak ada, kamu Bu. uang kamu itu nggak bermanfaat? Nggak ada pengaruhnya sama kamu. Kamu belanja, beli sayur, sayurnya busuk. Beli makanan, makanannya nggak bisa dimakan. Mau nggak kamu? nggak Bu. Senang nggak? Kan nggak kan? Sama, kalau ini kamu itu kuliah adalah untuk belajar. Bukan menciplak karya orang lain. Prosesnya yang harus kamu dapat. Belajar dari karya orang lain boleh, tapi bukan mengambil karyanya. Kamu caranya gimana? Kamu tahu setiap desain kamu itu dan kamu bisa mempertahankan pendapat. Kenapa bentuknya yang tinggi di sebelah sini? Kenapa masuknya dari sini? Itu kamu bisa ngerti menjelaskannya. Bisa kamu jelaskan. Kalau kamu nggak bisa jelaskan, itu berarti bukan kerjaan kamu. Kamu ngerjainnya tanpa sadar. Atau itu karya orang lain. Nggak mungkin. Harus tahu kamu. Jadi kalau saya tanya, kenapa pintunya dari sini? Kenapa pintunya 4? Tuh, banyak banget tuh 4. Kenapa? Kamu bisa jawab. Soal nanti jawabnya salah atau benar, itu lain cerita. Analisanya nggak kurang tepat, itu lain lagi masalahnya. Tapi kamu bisa mengerti, kenapa pintu masuk dari sini? Ada mobil, Bu, yang masuk dari sini. Kenapa ada akses jalan ke belakang, ke samping kamu tambahkan? Di samping ada ini, Bu. Entah apalah ya kan. Ada mall, entah apa. Tapi tidak bilang, Bu, ini jalan. Sementara gambarnya udah mengarah ke lokasi lain. Dari jalannya aja kelihatan, itu bukan gambar existing yang kamu ikuti. Entah lahan siapa. Wildan? Ya Bu. Jangan ulangi ya, menconteknya ya. Ya Bu. Kamu kerjakan aja semampu kamu. Ya Bu. Lebih fatal kalau kamu mencontek daripada hasil karya kamu tidak siap. Ya Bu. Mencontek itu sama aja dengan nilainya E. Kamu nggak mau belajar sebenarnya. Ini mumpung masih ada waktu, masih bisa saya ingatkan. Kamu ulangi prosesnya, ya. Soal siap nantilah itu. Tapi kalau gambar ini, kalau nanti kamu presentasi saya tanya, kamu tidak bisa mengerti lagi menjawabnya dan ada indikasi tetap mencontek, saya kasih nilai E walaupun kamu ikutin proses ini semua. Ya, Wildan ya. Sama dengan yang lain nih. Nggak perlu kalian belajar banyak-banyak kalau menconteknya hasilnya. Rajin kuliah tapi hasilnya mencontek nggak usah. Nggak usah jadi orang deh. Nggak usah kuliah juga bisa itu kalau mencontek. Oke, kita lewatin nih Ahmad ya. Silakan siapa? Ida sama Vicky. Ida duluan, Ida.
Bu, bentar dulu. Saya break sebentar ya, saya harus ke toilet. Ya, silakan dilanjutkan presentasinya. Wirdan, dimatikan dulu ya speakermu ya. Suara kamu apa? Ada distort gitu. Noise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ingin asistensi studio saya. Nah, di sini ada area sequence floor plan. Nah, jadi area masuknya saya ngambil dari gang ke gang. Jalur masuk dan keluar itu saya buat 2 pintu. Pertama, jalur masuk itu di Jalan Belibis. Kemudian alurnya seperti ini ya. Di sini ada parkir mobil dan parkir bus. Kemudian ini untuk drop off. Ini kalau dilihat dari belakang, ini bagian entrance ke bangunan. Kemudian di sini parkir mobil dan sepeda motor ada di 2 sisi. Ini di bagian belakangnya ada loading dock, ruang genset, ruang panel, dan ada taman. Untuk arah belakang tuh saya buat mengelilingi bangunan. Tapi kalau untuk parkir pengunjung tuh batas ambil sampai meter, jadi dia bisa sampai samping parkiran aja.
Udah, Bu. Udah. Kemudian untuk ini dana ruangnya dijelaskan lagi, Bu. Yang kemarin kan ini kan? Nggak ada kamu rubah? Ada, Coba Bu. di mana? Kemarin kan nah untuk bagian lantai satunya saya rubah, ini pintunya jadi 3 pintu putar. Kemudian untuk area lobi tangga menuju ke lantai 2 restoran itu saya perkecil, jadi lebarnya itu sekitar 3 meter. Kemudian ruang ruang tiket, toko dan money changers itu ruangannya saya ukurannya samakan. Kemudian untuk ATM saya pindahkan posisinya ke dekat money changers. Kemudian untuk area menuju lift saya buka ke dekat area resepsionis. Kemudian untuk area lift saya tambah 2 di samping dekat resepsionis. Itu loop penumpang itu, 4 itu. Iya, Bu. Kenapa bentuknya terpisah? Karena kalau misalnya di sini dia lebih nggak cukup ruangnya, Bu. Terus dia lebih jalurnya lebih gampang di samping kan. Kalau Coba lihat di tipikalnya gimana letak liftnya. untuk dana tipikal liftnya di sini jadinya, Bu. Kira-kira Nggak seimbang ya. Kenapa nggak seimbang aja dibuat? mananya, Bu? Lift kamu ini. Jadi Lift ya, Bu? ya posisinya lebih nyaman pengunjung yang di sebelah kanan. Sebelah kanan ini. Ini kiri. Karena liftnya lebih Jadi condong di sana. sini gitu kan sama liftnya. Ini di tengah saja. Nggak bisa kamu atur di tengah. Coba dari dana besarnya gimana? Kalau diatur ke tengah nanti nembok ke kolam, Bu, kalau misalnya saya perhatikan. Nanti nyangkut di balok dia. Gini. Kan kolomnya di sini, Bu. Oh, nggak masalah kalau itu. Oh, nggak apa-apa kayak gini, Bu. Nah, lift itu strukturnya sendiri. Dia harus terpisah. Saya kira Lift struktur itu terpisah dengan struktur bangunan utama ya. Dia terpisah. Ya, ini void berapa meter kamu buat? voidnya 3,3 lebarnya, Bu. Koridor berapa lebarnya? Koridor lebarnya 2,5 atau menuju 2,7, Bu. Nah, 2,3. Sempit banget ya koridor voidnya. Berapa lantai? 10 lantai begini? Iya, Bu. Enggak sih, dari lantai ini. Iya, Bu, dari lantai 4. Berarti ada 6 lantai voidnya tingginya ya? Iya, Bu. Sampai lobi bawah itu nampak void? Kelihatan lantai dasar ya? Enggak. Untuk void yang di tengah itu dia sampai di lantai 3 aja, Bu. Lantai 3 Nanti yang apa? jadi yang nampak itu di Lantai 3 di lantai 2 jadinya. Lantai 2 itu apa yang paling dilihat void lantai dasarnya? Kalau jatuh dari atas, jatuhnya di lantai 2 ya? Iya, Bu, restoran. Oke. Bolehlah restorannya bisa kelihatan. Tinggal liftnya ini ya. Liftnya kalau bisa yang berserak begini. Coba kamu tata itu satu zona aja. Di tengah. Ya, di sini posisi. Cuman akan berhubungan dengan lobby ya. Jangan nggak terlihat. Atau dia harus mudah dilihat dari lobby. Kalau misalkan
saya bikin tiga liftnya untuk di daerah sini jadinya gitu, tambah satu aja. Nggak masalah kan punya nampak cuma satu lift ini. Hitungan kamu lah. Kamu harus hitung berapa. Cukup nggak 3? Nah, baik Bu. Nah, di depan lift itu berapa itu koridornya? Ini yang di lantai 1 Bu. Ya, ruang antriannya. 6 Bu. Oke. Tinggal yang sebelah lift kanan ini ya. Lift kanan itu koridornya juga maksa kali itu liftnya letak situ tuh. Oh, berarti ini dipindahnya aja ya Bu. Iya. Baik Bu. Ini meja-meja ini lobby juga ya dekat lift ini ya? Iya, ini kayak ruang tamu untuk meja duduk aja Bu. Oke. Yang ruang istirahat dihapus aja ya, nggak perlu ruang istirahat ya. Ruang istirahat staff nggak perlu Bu. Kayak Orang OB kita gitu. bekerja itu bukan untuk istirahat. Memang mau bekerja, jadi nggak perlu sediakan ruang istirahat. Yang perlu kamu sediakan tuh musola. Baik Bu. Musola untuk staff ya. Di sini mana musola kamu? Nah, kamar mandi kemarin kebanyakan nih. Kamar mandi untuk apa ya? Oh, oke. Untuk ruang rapat ya. Iya Bu. Asisten ntar jadinya. Berapa koridor dari wastafel ke ini mau ruang toilet itu? Ruangnya berapa lebar? Jarak 3,4 Bu. Ke dinding difabel, kamar mandi difabel? 2,6. Oke, orang yang pakai wastafel 30 cm, lebarnya 40. Parkir. Terlalu lebar sih itu. Bisa kamu kecilkan lagi. Yang mana Bu lebar dari Itu berapa? 260. Nah, itu ya. Buatlah orang yang lagi antri, coba klik aja tuh dimensinya. Nampak dimensinya? Muncul kan? ini Bu? Ya. Nah, itu ya. Orang lagi cuci tangan itu butuh ruang sekitar 30 cm. Dah. Orang mau jalan itu butuhnya kalau satu orang jalan kan sekitar 90 ya. Enggak 90 dong. 60. 60 ke 70. Jadi sekitar 1 meter. Kalau ada yang lewat 2 orang 120. 120 tambah 30. 150 udah bisa itu kamu sediakan ruangnya. Nggak usah 1 sampai 260. Untuk kursi rodanya Bu? Sekitar. Kursi roda kan tidak melewati kloset kamu kan? Klosetnya kan udah berhenti di situ aja dia. Jadi efektif kan ruang kamar mandinya? Terus itu berapa lebar kamar mandi kamu itu? Coba. Untuk difabel Lebar toiletnya berapa? 2,5. Yang ini yang biasa, kamar mandi biasa. 80 cm. Itu kurang lebar. Itu buka data Nefrat ya? Enggak 80 itu. 1 meter. Itu bersihnya Bu. Bersihnya 80 cm dia. Sempit kali itu. Coba nanti kamu bawa meteran waktu main-main ke mall ya. Lebarnya berapa itu kamar mandi? Baik Bu. Panjangnya berapa? 80 kali berapa itu? 1,6. Lebar pintu berapa? 70. Enggak. Tunggu. Pintu 70 ya. Iya. Orang gemuk nanti nggak bisa lewat. Oh ya, salah skala Bu. Lihat situ kelihatan.
Terus ini pakai apa? Dinding bata atau pakai apa nih penyekatnya nih? Dindingnya apa? Partisi berapa lebar kamu buat? Seharusnya 10 ya, Bu? Tergantung partisi kamu. Kalau kaca, Saya bikin 10, Bu. kalau partisinya kaca cuma 2 mil. Nggak mungkin kaca, bukan Kenapa nggak kamar mungkin? mandi. Sekarang lagi Kan ngetren. ketutup. Sekarang tuh lagi ngetren partisi kamar mandi pakai kaca. Tahu kenapa? Biar lebih luas gitu. Lebih luas, Nggak ada. kesan modern, terus tahu ada orang di dalam. Bukan transparan kamar mandinya. Cuman dia Oh, ya. dikasih stiker begitu, cuma tahu ada orang di dalam, namun tidak tahu aktivitasnya gimana ya, cuman siluet. Jadi kalau kamar mandi kan terlalu besar atau tertutup sekali itu horor kan, banyak film hantunya. Nah, makanya biasanya orang sudah mulai pakai kaca. Toilet bandara itu kaca itu, toilet bandara Kuala Namu. Nah, kamu pertimbangkan jendelanya ya. Gimana, Bu? Jendela toilet ini bagaimana udaranya? Exhaust fan semua ini. Iya, Bu. Rencananya saya bikin exhaust fan. Upayakan kalau kamar mandi dia punya sirkulasi alami ya posisinya. Walaupun bisa exhaust fan. Oke, kecilin lagi gambar kamu ke side plan tadi ya. Yang ini. Tunggu. Dari sirkulasi belakang dia kemana? Ke ruang rapat? Yang mana, Bu? Ini? Itu kamu buat sirkulasi dari belakang. Itu gunanya apa? Ini kayak bagian ruang staff aja sih, Bu. Kayak ini laundry. Laundry kan ini ruang masuk laundry pakaian kotor. Kayak baru keluar ke sini baru menuju ke ruang penyimpanan ini. Kayak ruang owner, ruang aku gitu, kantin untuk staff. Kalau ruang yang ini kayak tutup dinding, Bu. Dindingnya maksudnya jadi batu. Teras belakang kamu itu coba. Oh, ini. Itu untuk siapa? Untuk staff, Bu. Untuk staff. Coba teras depan kamu selebarnya apa? Sama nggak besarnya? Tuh. Lebih mewah itu teras depan, teras belakang daripada teras depan. Ini lebarnya 6, Bu, yang ini. Coba. 6. Ini ya sama, Bu, 6 juga. Tuh. Cuman kan Kenapa sepenting itu untuk servis? Harusnya dia kecil aja dari hierarkinya ya. Lebarnya berapa itu? yang mana, Bu? Servis mini lah. Pintu servis mini, gerbang servis mini. Berapa? Enggak, tadi kan dapat 6. Sisi satu lagi yang horizontal berapa? Bukan pintu. 23. Nah, gerbang depanmu itu pintu masuk depan, teras depan berapa lebarnya? Kalau Jangan lebar bangunan. Nah, itu dia. Itulah lebar teras depan tuh. Berapa? Tuh, 16 kan? Kamu lebih mementingkan sirkulasi belakang daripada depan. Harusnya lebih besar depan, lebih mewah depan. Parkir motor kiri kanan ya. iya, Bu, biar 100. Nah, itu jalan dari parkir samping ya ke bangunan. Biasakan ya ini untuk semua antara bangunan jangan langsung ke aspal.
Coba Oh, kira-kira. dibuat pedestrian lagi, Bu. Pedestrian, hijauan. Misalnya ada tabrakan gitu kan dia langsung merusak bangunan. Ada orang yang kan mungkin lagi mabuk ya, belok mobilnya ke bangunan kan langsung tidak ada perlindungan bangunannya. Mas ngerti maksud saya? Coba di parkir samping ini. Ngerti, Bu, Coba ngerti. di zoom. Nah, Ditaruh di sini kayak jalur kan, ya Bu. jangan langsung bangunan ke aspal ya, kasih pedestrian. Jadi dari parkir dia bisa jalan ke sisi bangunan, kasih juga hijauan supaya sejuk itu bangunannya, jangan ini kali kering. Ya, baik, Bu. Dah, cukuplah untuk Ida ya. Lanjut ke siapa nih Vicky? Vicky. Mana, Bu? Dari mana, Bu? Mulainya, Bu? Apa ada lagi, Bu? Karena kamu kemarin kan ada masalah. Side plan aja deh. Kayaknya dana kamu kemarin udah. Nah, ini jadi semalam kan ada salah sih, Bu, di lantai satunya sama lantai 2 kalau nggak salah, Bu. Untuk ruang musola. Nah, di sini saya sudah rubah, Bu, untuk ruang musolanya dekat sama gedung serbagunanya. Terus ada toko souvenir. Terus di bawahnya ada ruang servis sama ruang pengelola, ruang rapat, terus lavatory sama ATM center, terus ada ruang tunggu. Di sini kolam renangnya saya buat, Bu. Nah, untuk mungkin, Bu, untuk apa ya? Untuk jalur parkirnya sih yang masih belum saya timbangi, Bu, masih saya rencanakan. Maka di sini nanti gitu, Bu, untuk perencanaan parkir saya. Ini jalur masuk dan ini bakal jadi jalur keluar gitu. Setelah dari sini masuk draft up, terus ini draft up untuk gedung serbagunanya, terus belok kiri ini jalur akses keluar, Bu, dari jalan utama juga. Jadi 2 jalan utama di sini gitu. Side kamu di Jadi persimpangan ini ya? iya, Bu. Jadi di sini untuk mungkin nanti yang lewat sini untuk bagian area servis gitu, Bu. Jadi yang sini untuk yang tamu gitu, untuk yang datang dari draft off dulu ngelewatin. Jadi di belakang itu saya buat kolam renang, jadi biar ketutup gitu. Jadi dari masuk hotel dulu gitu, Bu. Nggak langsung kelihatan. Kenapa kamu bikin parkirnya melewati belakang bangunan? Enggak, Bu, parkirnya di depan ini, Bu, nanti di sini juga. Jalannya kenapa lewat belakang bangunan? Itu jalan untuk area servis ya, Bu. Oh, Biar bukan enggak pengunjung ini. ya. Nanti Enggak, Bu. hierarki ruangnya kamu perhatikan, hierarki jalannya. Jangan sama besar ya, Iya, Bu, siap, Bu. tapi harus bisa dilewati oleh mobil apa namanya yang ngangkat-ngangkat barang itu kan agak besar ya. Mobil truk. Siap, Bu. Ini tempat disabilitasnya, Bu. Kurang cantik disabilitasnya. Iya, Bu.
teras kalian ini kenapa sih pelit-pelit banget sama teras? Berapa lebar terasnya tuh? 2 Bu. 2 meter. Teras rumah saya aja 2 meter lebarnya. Pikirkan untuk cuman lebih ke draft off gitu sih Bu. Drop off-nya ya, hotel kamu untuk mobil bukan untuk orang ya. Hmm. Lebih besar untuk mobil pada untuk orang. Ya kan kena akses juga jalur utama naik mobil gitu, jadi kan diutamai kan cuman masuk ke hotel kan nggak perlu jauh gitu pikirnya Bu. Main entrance-nya. Lahan kamu masih cukup, masih memungkinkan teras mau kamu lebarkan. Coba pertimbangkan lagi. Baik Bu. Coba tadi dari lobby, terus lobby, ruang tunggu, itu ruang apa tuh di samping kursi-kursi itu? Ini ada ATM Bu. Enggak, Terus yang arah ada ke ruang serbaguna. Nah, itu ruang apa? Di samping musola Bu. kursi-kursi. Oh, ini ruangnya pengelola Bu. Jadi Di kan samping itu kursi turun yang di dari ruang lift tunggu. kursi. Mana ruang tunggu kamu? Oh ini Bu, ruang informasi. Itu yang di sudut itu apa? Yang di mana Bu? Atas. Ini ruang tunggu juga sih Bu. Itu ruang tunggu sebelahnya apa? Toko souvenir Bu. Jadi nanti kaca gini sih Bu. Kayaknya kekecilan ruang tunggu kamu ini. Ruang tunggu cuma di sini aja, ada lagi? Sini Bu, 2 Bu. Mungkin enggak ya. Terus kolam renang kamu ini di belakang ruang serbaguna. Ruang serbaguna kapasitas berapa? Sekitar 100 atau 200 Bu. 200 kalau nggak salah Bu. Kriteria Bu. Ya, coba 3D-nya. Ini kan di sudut. Di sudut itu kamu harus benar-benar mikirin view terhadap sudut bangunan. Itu jalan kiri kanan itu jalan apa? Yang di sudut ini. Ini jalannya sih Bu, jalan yang tadi. Nama jalannya, nama jalan lokasi kamu. Oh, jalannya sebenarnya di sini Bu. Jalan apa? M Yamin Ya, Bu. itu jalan protokol kan. Satu lagi jalan apa? Ya Bu, sama jalan Aksara Bu. Jalan Aksara. Wah, dua-duanya jalan Ya, Bu. protokol. Ya, Kalau Bu. begitu kamu harus benar-benar memikirkan view di sudut. Makanya saya ngambil gini Bu, ini kan jalan Aksara Bu. Nah, keluarnya tuh jalan Emprov Yamin Bu. Jadi jalur utama saya buat masuk di jalan Aksara Bu. Jalan Aksara terus keluar ke jalan Emprov Yamin. Jadi nggak jaga kemacetan juga Bu. Bangunannya, saya bilang masa bangunan kamu, bukan jalan. Oh. Ya Bu, masalah bahasa bangunannya kan lebih ke view-nya lebih ke sini Bu. Lebih banyak ke depan kan Ya, Bu. Jadi lebih banyak ke tapi kurang ya. Respon sudutnya nggak nampak. Ya, kamu buat responnya ke sudut. Ini masih lebih berat kamu menghadap ke Hayam Yamin daripada ke jalan satu lagi. Iya kan, bener kan? Iya sih Bu. Karena dari akses utamamu, pintu masuk utamamu, semuanya jalannya dari akses itu, dari Hayam Yamin, terasnya. Berarti agak diputar aja Bu, gitu. Kamu olah masa bangunanmu jadi seolah-olah ada bentuk yang melihat view-nya ke sudut. Coba kamu pikirkan bentuknya gimana. Daerah pengolahan di sudutmu belum dapat. Kan jalan utama itu di jalan Aksara Bu. Apa gitu kalau di jalan dijadikan Emprov Yamin? Enggak, karena itu jalan protokol dua-duanya, kamu harus seimbang. Kecuali satu lagi jalannya gang. Nggak apa-apa kamu buat seperti ini. Tapi kalau dua-duanya jalan protokol, view ke sudut itu dari bentuk masa bangunannya udah terlihat. Nggak boleh dicuek itu jalan satu lagi. Yang di sini ya Bu? Ya.
Dari fasadnya udah kelihatan nih, ada wajah yang menghadap ke jalan satu lagi. Wajah itu, tahu ya wajahnya ya, kalau di bangunan bisa bentuk Tahu, lobinya, tahu. teras utama itu. Tinggal kamu tata gimana bentuknya. Ini tinggal mengolah daerah bangunan serbaguna itu bentuknya. Iya Bu, bingung mau pakai itu Bu kalau misalnya itu kan satu dempet Bu sama bangunan satu masa itu kalau biasanya kalau apa atap kan tabrakan itu dengan dinding Bu. Ya, siapa yang Gimana Bu? nyuruh kamu nyatukan? Ya kan maksudnya Bu biar biar nggak memperbanyak denah juga gitu Bu. Jangan malas lah kamu memikirkan banyak hal. Kamu memikirkan itu nanti drainasenya gimana, belum lagi sirkulasi jendelanya, kalau perlu jendela itu untuk di hotel. Lahan kamu masih luas, kecuali tadi lahannya sempit, Iya Bu masih masih bisa luas kamu Bu. pisahkan. Kasih sedikit koridor mungkin penghubung. Kamu kemarin saya perhatikan ya gambar ya, Hotel Santika. Dia kan di sudut itu ya. Dia ngambilnya sudut bangunan. Cara pengolahan bangunan-bangunan yang berada di perempatan. Terus yang kemarin saya tunjukkan desain yang rumah sakit itu ya. Itu kan di sudut. Bagaimana dia sama menyeimbangkan dua jalan protokol dari bentuk masa bangunan. Bisa ya, Vicky ya, coba kamu cari caranya lagi supaya view kamu ini bisa dilihat dari dua sisi jalan. Sama-sama seimbang, Siap Bu. keindahannya seimbang. Oke, cukup ya sampai di situ ya. Wah, udah sampai jam tengah 12. Sudah bisa kita padakan ya studio asistensi kita hari ini ya. Studio 4. Tinggal satu pertemuan lagi, tinggal diperhalus. Minggu depan saya akan memeriksa gambar kalian dalam hal utilitas dan tata menggambarnya ya, gambar kerja di bangunan tingkat tinggi itu ada aturannya. Dan juga penyusunan utilitasnya. Tornya kapan keluar Bu? Apa? Tor gambar kerja sampai mana kapan keluar Bu? Pakai Tor ya? Bu, untuk utilitasnya itu jenisnya apa Ju? Jenisnya apa aja? Buka. Iya Bu. Bangunan tinggi apa aja ya sama dengan bangunan dasar, cuman kamu nambahin apa coba kalau bangunan tinggi? Banyak Bu. Banyak. Kok apa aja? Kuliah utilitas lah dibuka. Mata kuliah utilitas. Saya kan nggak harus mengulangi setiap mata kuliah yang sudah kalian pelajari kan? Ini udah ngambil utilitas belum? Udah kan? Sudah Bu. Itu dibuka lagi tuh utilitas tuh. Kalau ditanya lagi, saya merasa kalian kayak nggak kuliah utilitas jadinya selama ini. Ya minggu depan lah ya, jangan sekarang ditanya ya Juhar ya. Saya bilang kan untuk minggu depan. Siap Bu. Kalian baca-baca dulu, jadi kalau ada kurang-kurang bisa kita perdalam. Utilitas untuk bangunan tingkat tinggi itu apa aja? Bagaimana penataannya? Oke. Nah, kemudian tata pola menggambar. Tor tadi maksudnya apa, Vicky? Maksudnya kan Bu udah mau dekat UAS, maksudnya biar tahu gitu Bu sampai mana gambar kerja untuk UAS nanti Bu. Sampai utilitas. Berarti Kena tampak potongan, masuk udah side plate-nya, ground plan.
Beda side plan sama ground plan tahu kan? Oke, Tahu. dana tampak potongan 3 dimensi. Utilitas bangunan itu wajib, itu perbedaan bangunan biasa ya, bangunan lantai yang satu lantai dengan bangunan tingkat tinggi itu inti dari bangunan tingkat tinggi. Bagaimana penataan kualitas ME dan strukturnya. Jadi sampai ME. Kemarin kan sebenarnya sudah saya periksa sedikit-sedikit ya, tinggal memastikan di mana ruang mesinnya nih. Oke ya. Strukturnya sampai mana, Bu? Kolom balok aja kan, Bu? Iya. Kolom balok. Besaran kolom bisa kalian hitung kan? Udah tahu cara menghitungnya? Kayaknya belum lah dari ukuran balok kalian. Oh, ingatkan saya nanti. Tapi kalian bisa 1/12 dikali bentang. ya 1/12. Udah, Bu. Udah ya. Oke, itu ya. Apalagi? ME lah, kalian siapkan ME, rencana elektrikal, rencana lift, AC, apalagi? Cahayaan, lampu, titik lampu, AC, lift, Interior perlu nggak, Bu? detail ya, detailnya. Cuman apa? Interior perlu, Bu? Iya perlu. 1 atau 2 detail interiornya. Yang nampak vernakularnya ya interiornya. Kalau tadi yang saya tunjukkan di gambar hotelnya kan, hotel apa tadi yang di Wahid Hasim. Waktu dicek interiornya kan nggak kelihatan etniknya. Kalian coba munculkan di interiornya. Atau di lobbynya boleh juga. Oke, itu saja ya. Tetap semangat ya, tinggal seminggu lagi. Ini Wildan yang paling jauh ini ngejarnya ya. Tetap semangat Wildan dan jangan ulangi yang tidak benar itu ya. Biasakan yang benar. Ya, Bu. Oke. Kejar saja. Insya Allah bisa itu. Oke, sampai di sini kuliah kita ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.